Prime, podcast for curious mind. Hai again Sapieners, kita ketemu lagi nih di FOMO Sapiens. Halo Sapieners. Kita mau kilas balik dikit nih Ki. Kemarin gimana nih abis debat keempat kan? Iya, yang pertama-tama nih. Tadi gue baru ngomong aja langsung ketularan belibetnya Pak Mahfud sama Caimin di debat terakhir ya kan. Ya kemarin ramai banget ya istilah-istilah baru ya kan, kayak greenflation. Apa tuh inflasi hijau? Iya, terus ngasih definisinya tetap kurang tepat. Iya, terus habis itu istilah cringe or savage lagi dipertanyakan yang mana nih gitu. Tergantung di pilihan kalian masing-masing. Sama ini apa lagi tuh? Bioregion. Apa itu? Makanya itu yang ditanyakan Caimin ke salah satu cawapres juga. Oh iya ding. Tapi gara-gara debat kemarin itu kan jadi rame juga tuh. Ada yang memuji tapi juga ada yang mengkritik, bahkan mengalami yang namanya second hand embarrassment. Apa itu? Rasa malu secara nggak langsung, dan rasa malu itu muncul ketika kita ngerasa nggak nyaman atau bersalah gitu ketika menyaksikan sebuah pengalaman atau tindakan orang lain yang kayaknya dinilai negatif atau malu-maluin gitu. Jadi kayak orang lain yang bikin scene gitu tapi kita ikutan malu gitu. Kayak dia ngelakuin gue yang malu gitu-gitu. Nah, itu. Kayak ini berarti kalau gue lagi ngeliat ada orang main HP kan, keasikan tung jalan terus nabrak tiang, tang. Nah iya aduh. Terus kita ikut malu sendiri ya. Kita yang malu sampai gitu. Nunduk ya. Itu namanya second hand embarrassment. Tapi ini tergantung juga sih. Kan kemarin tuh banyak banget gimmick ya. Iya. Tergantung sih, kalau misalnya Sapieners termasuk yang mendukung kandidat itu, maka mungkin si pendukungnya akan merasakan second hand embarrassment itu kan. Iya. Yang gak dukung juga kayaknya juga ngerasain sih, harusnya sih, malah makin gitu. Kayak menurut gue yang ngedengerin hari itu dan ngerasain secara objektif pasti ngerasain second hand embarrassment. Kayak gue sebagai kacamata stand up komedian ngelihat ada orang ngelempar sesuatu dan harapannya tentang perasaan tertentu atau reaksi tertentu di audiens, tapi gak diharapkan, tuh kayak anjir kenapa dia ngelakuin itu sih gitu. Kan gini ya, sekarang tuh semua serba dipotong dan disalurkan di TikTok ya kan. Tapi kalau udah dikasih musik di TikTok kesannya savage sih. Iya benar. Yang ngeliat potong-potongannya doang makanya wih anjir keren banget, sangar weh, api gitu, mahkotamu king gitu, sudah berani langsung melawan orang-orang tua itu. Tapi kan kalau kita ngelihat secara keseluruhan kayaknya sih emang kita ngerasain hal yang sama. Itu tadi ya, second hand embarrassment ya. Itu dia. Ada yang menarik nih dari gimana mungkin kalau beda generasi mungkin beda pandangan juga kan soal bagaimana pilpres di Indonesia gitu. Gimana nih Gen Z dan milenial nih, ada perbedaannya kah gitu? Ada nih hasil riset dari Populix, ini riset terbaru. Temanya tuh expectation of young voters in 2024 Indonesia presidential election. Jadi memetakan lah antara pemilih Gen Z sama milenial nih Ki, gitu. Jadi kalau menurut riset ini, milenial tuh lebih ke pemilih yang realistis gitu. Jadi dan lebih skeptis, terus cenderung memeriksa rekam jejak lebih teliti, terus ngebandingin mana kelemahan kekurangannya si masing-masing kandidat, terus menganalisa secara lebih detail. Sementara kalau Gen Z nih lebih independen dan penuh harapan. Lebih optimis ya berarti ya, bener lebih ya? Optimis, didominasi sama pemilih pertama, jadi punya harapan lebih terhadap calon si pemimpin. Itu jadi ada perbedaan yang cukup signifikan lah antara Gen Z sama milenial. Tapi kan kita berdua beda nih. Nah kalau lu sendiri, lu ngerasanya gimana nih dari segi milenial? Apakah tadi survei sudah mewakili lu sebagai milenial? Sebenarnya gue cukup setuju sih. Kayaknya iya sih, kalau orang-orang yang udah berumur ya. Gue ngeliatnya kayaknya pemilu kan bukan hal pertama kali buat lu kan. Jadi kayaknya gak pengen dikecewain lagi. Apalagi udah dilatih kekecewaan di hati kan, di relationship. Udah terlalu banyak trust issue terhadap pemimpin kita. Ini gak cuma urusan gua doang nih, urusan negara nih. Makanya gua harus teliti kan. Kalau Gen Z kan yang penting seru. Gue juga seru, gitu ya kan. Apalagi ada banyak tokoh-tokoh muda yang muncul ya kan. Di pemilu kali ini akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Gitu. Jadi masih tepat. Lo gimana? Kalau gua sendiri, karena gua kan Gen Z yang kebanyakan gaul sama lu ya kan. Sama teman-teman milenial. Jadi gue tuh udah di tengah-tengah. Di sisi lain gue ngerasa bisa lah ya, optimis lah, bla bla bla. Gue juga suka sama hal-hal yang berhubungan dengan political entertaining. Tapi jujur gue juga masih ada stance di mana ini tuh sesuatu yang serius loh gitu-gitu. Terus gue terpapar dengan banyak teman-teman yang lebih tua, lebih serius mikirnya. Jadi mau nggak mau akhirnya gue ngikutin untuk ngeliat rekam jejak. Mungkin gue adalah sebagian kecil dari Gen Z lah ya, yang coba peduli. Oke, kalau gitu nanti kita lanjut lagi. Kita masih akan ngobrolin lagi masih soal politik nih di FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika. Saya Eki Priagung. Oke.
Nah ada lagi nih Kak yang kemarin rame juga di jagat maya kita. Apa tuh? Ya jadi pekan ini rame menjadi perbincangan mengenai Kemenhan yang nggak sengaja tuh posting sesuatu di X gitu, habis itu nggak lama dihapus, tau nggak? Oh ini jadi alasannya kepencet. Ya. Jadi dia lagi terkait pembangunan mes nih atau tempat tinggal pangkalan TNI AU ya kan. Terus habis itu nggak sengaja tuh yang tadi gitu. Terus klarifikasi tidak sengaja karena adanya autotext dari admin Kemenhan. Adanya autotextnya langsung dukung ya. Apalagi dia ngeposting tentang pembangunan TNI AU di itu pangkalan TNI AU Raden Sarjana Tuna Kepulauan Riau kan, berarti kan kalau dari segi tempat juga nggak berhubungan tuh sama hashtagnya ya nggak sih? Tapi kok bisa-bisanya tagarnya Prabowo Gibran. Iya. Bisa aja Pak Menhan autotext lah ya udahlah. Kita kan sangat-sangat menjadi masyarakat yang penuh dengan husnuzon, berprasangka baik. Iya, nggak boleh suzon meskipun kenyataannya memang udah depan mata ya. Apalagi kemarin tuh pas yang rame-rame pernyataan presiden bikin heboh tuh. Di tanggal 24 Januari kemarin itu hari Rabu Presiden Jokowi bilang kan di wawancara menyebutkan seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama pemilihan presiden. Gila, dia bilang terang-terangan. Memang benar ada di undang-undangnya sih tentang hal itu, tapi kita cross check baik-baik apakah betul yang dikatakan presiden 100% absolut benar. Merujuk pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum UU Pemilu, terdapat sejumlah pejabat negara yang diperbolehkan melaksanakan kampanye, yaitu presiden dan wakil presiden, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik, pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota parpol dapat melakukan kampanye dengan ketentuan di antaranya. Tuh, ada ketentuannya nih. Ada. Di antaranya apabila bersangkutan sebagai capres atau cawapres dan anggota tim kampanye telah melakukan atau pelaksana kampanye telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Undang-Undang UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur daftar pejabat negara yang tidak dilibatkan sebagai pelaksana tim kampanye pemilu, pejabat-pejabat negara yang dilarang terlibat banyak banget. Tapi yang sepengetahuan gue pokoknya boleh asalkan cuti dulu gitu ya gak sih? Pasti tapi ada. Kemarin kan nggak disebutkan ngebela siapa? Iya nggak disebut kan, kita tahu di situ ada siapa aja lah ya. Jadi kita mungkin pilihan politik orang kan bisa jadi mungkin beda-beda nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Jadi jangan berprasangka yang nggak mungkin lah dia dengan gamblang dukung keluarga. Nggak tahu lah ya. Tapi gara-gara pernyataan itu kan heboh lah kan. Pro kontra muncul nih. Nah sempet dibenerin gitulah sama kantor staf kepresidenan KSP yang bilang gini nih, kalau Presiden Jokowi tuh banyak disalahartikan gitu. Jadi menurutnya tuh konteksnya Presiden Jokowi kemarin ngomong pernyataan itu adalah penjelasan soal aturan main dalam berdemokrasi gitu deh bagi menteri ataupun presiden kayak gitu. Tapi kan udah kadung rame ini. Dan kan pertanyaannya apakah mungkin gitu seorang pejabat kita gitu berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara dengan konteks-konteks dia sekarang masih menjabat dan lain-lain gitu makanya. Nah kan ada di dalam pasal berapa tuh, pasal 281 kan ceritanya. Boleh sih gitu si pejabat negara ini berkampanye atau memihak, tapi kan harus itu tadi kesepakatannya nggak pakai fasilitas negara, terus yang dua ngambil cuti. Nah masalahnya apakah presiden kita mau cuti? Sedang cuti kan tidak ya sepertinya ya. Sedang cuti tidak. Kalau semua presiden kayak gitu cuti tuh ngasih surat cutinya ke HRD-nya siapa ya? Terus habis itu dia juga pasti kan dalam penggunaan fasilitas negara gitu. Nah siapa yang bisa menjamin kalau dia nggak pakai fasilitas negara coba? Iya. Ya kan? Iya. Misalnya nih, misalnya dia bos gue nih nyalek ya kan. Terus gue disuruh nih, misalnya gue katakan gue menterinya presiden gitu. Nah konteksnya presiden nyuruh gue nih, dia sebagai presiden atau dia sebagai pendukungnya siapa gitu? Ya kan bias banget, bias banget tidak jelas. Ya mungkin kan kita nggak tahu. Dia tidak menyebutkan namanya Kak. Itu aja patokan kita. Bisa jadi mungkin mendukung Anies, bisa jadi mendukung Mas Ganjar, atau bisa mendukung yang ada anak kita nggak tahu. Ya kan? Jadi ya udahlah, itu kan statement yang sudah diluruskan sama stafnya jadi ya udahlah ya. Ada di pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Kamarudin, presiden dan menteri boleh berkampanye karena memang aturannya membolehkan. Ya, tapi kan tadi ada syarat-syarat tertentu ya. Meski demikian kan tadi itu cuti tidak menggunakan fasilitas negara kan nggak jelas. Lu sedih nggak sih? Maksud gue baru minggu lalu kita ngebahas kinerjanya DPR anjlok nih kan. Wakil kita di DPR di Senayan sana tuh lagi sibuk nyalek. Aduh. Nah sementara pekan ini pemerintahan kita kayak
menterinya ada staff berapa 8 kalau nggak salah KSP yang mau mundur karena mau nyalek kan. Terus kayak pejabat kita juga tuh lagi sibuk mengurusi dunia percalekan gitu. Dan presiden kita udah mulai ngomongin soal keberpihakannya juga. Jadi sebenarnya posisi kita nih di mana sih Ki sebagai pemilih coba? Iya, tiap minggu tuh selalu ada hal-hal mengecewakan karena pilpres ini sama pemilu-pemilu lainnya gitu. Kita kayak aduh, negara makin itu lagi merancang cerita. Kalau series tuh kayaknya ceritanya udah jelek banget dah. udah kalau ini pacar kita kayak udah toksik banget gitu loh. Udah banyak banget cerita-cerita yang bikin kita kecewa. Kemarin DPR anjlok lah, terus sekarang ya Pak, kita juga sama-sama tahu Anda ngomong apa itu, tapi kita ya udahlah, kita husnuzon ya. Oh iya benar. Ya udah, itu Bapak juga pengen bersuara, ya udah, tapi suaranya bikin kita risau gitu. Nah, itu. Harusnya kan kita harapkan, kita ngelihat Bapak tuh sebagai harapan untuk tetap di tengah, netral gitu-gitu. Wah, nggak peduli walaupun ada di situ mungkin hubungan tertentu yang disangkutkan sama darah, tapi dia tetap netral. Tapi makin kesini ya udahlah ya. Ini ada pernyataan yang menarik nih dari Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ya. Ahmad Khairul Umam, yang bilang gini nih, komitmen dan etika kekuasaan pribadi presiden itu dibutuhkan banget dalam situasi kayak gini, karena netralitas presiden itu akan menjamin hadirnya proses demokrasi yang adil, terbuka, legitimate, dan akuntabel. Jadi netralitas presiden ini kan juga menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan negara yang bisa menguntungkan atau merugikan kontestan tertentu gitu. Jadi presiden ditempatkan sebagai bagian dari warga negara yang punya hak politik dalam proses demokrasi. Karena itu dukungan presiden untuk calon tertentu yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu tuh wilayah domain privat gitu, bukan sebagai pejabat negara. Oh, berarti dia harus jadi orang rakyat biasa lagi gitu, sebagai tukang kayu baru boleh, okay. Bukan sebagai jabatan-jabatan tertentu dong jelasnya gitu. Tapi nggak tahu ya Kak, gue kayak ngerasa mungkin kalau gue punya anak dan gue punya jabatan tertentu, gue pasti bakal bilang dulu ke anak gue, nah ntar dulu ya, kalau sebelum kamu pengen jadi wakil direktur, kamu coba deh nyemplung dulu jadi karyawan biar ngerti prosesnya bla bla bla. Yeah. Pernah ngomong gitu nggak sih Pak? Ada lagi yang ini nih, yang seru nih pekan ini, masih soal berhawa-hawa pemilu, adalah pelanggaran pemilu. Kan lagi masa-masa kampanye nih. Ya. Anak-anak itu dibawa tahu sama orang tuanya. Wah, anak-anak ikut berkampanye. Tapi jangan heran juga sih, karena kan sekarang banyak banget baliho-baliho caleg maupun pilpres yang mukanya dilucu-lucuin kayak anak-anak. Jadi, Mama aku boleh ikut pemilu gak sih? Kayaknya muka-mukaku banyak nih yang Kok lucu-lucu iya, gitu lucu-lucu. Itu anak-anak kenapa pada ditaruh di baliho gitu. Oh, makanya iya. mereka ikut lah. Oh iya benar. Iya. Ya, gitu baru. Dibikin unyu-unyu semuanya loh, semuanya. Dari Iya. semua paslon, bahkan caleg-caleg pun dibikin muka-muka AI Disney gitu. Ya, itu biar terkesan ramah anak kali ya. Padahal maksud gue kan ya kan anak-anak belum bisa nyoblos. Iya. Sampai bahkan ada ceritanya di Twitter, katanya ada salah satu baliho yang kata si ibunya, kamu boleh dibawa pulang, nggak lucu buat ditempel di rumah. Ada juga yang ini tahu kan, maksudnya ada yang mukanya paslon, ada juga yang ini anak-anak dibawa pas foto bareng sama ini maskotnya pemilu. Iya, Nah, dibawa. iya. Orang tuanya gatel pengen ikut kampanye kali ya, tapi anaknya nggak ada yang jagain apa gimana gitu. Itu apa Tapi tuh? kan, Itu termasuk eksploitasi anak bukan? Kalau nih gue kacamata yang nggak tahu kalau bawa-bawa kayak gitu-gitu di pemilu gitu. ya termasuk sih, ada bagian daripada pelanggaran pemilu juga sih. Iya, kan ada kepentingan tertentu ya. Berarti sama aja kayak ini ya, pengamen bawa anaknya terus anaknya dikasih pil tidur gitu nggak sih? Iya. Obat tidur terus habis itu dibawa buat ngamen. Kan nyari suara buat duit juga bukan? Ujungnya ke situ juga. Jadi sama-sama menggunakan anak untuk kepentingan pribadinya. Nah, itu gimana tuh? Ada Loh, nggak? bukannya itu juga yang menggunakan anak? Iya, yang sebelumnya. Bener. Aduh, kembali ke Boruto. Aduh. Emang terus gimana nih tanggapan dari KPAI-nya sendiri gimana tuh Kak? Jadi ada larangan memang melibatkan anak-anak di kampanye. Jadi sejauh ini KPAI itu kan udah menemukan paling nggak tuh ada 19 kasus eksploitasi anak itu. Jadi yang paling banyak adalah ngebawa anak-anak itu ke kerumunan arena kampanye. Gue nggak tahu sih, anak yang bertumbuh kembang secara dini langsung mendengarkan visi misi yang mungkin agak omong kosong ke depannya, itu akan tumbuh sebagai orang yang seperti apa ya? Karena apa? Maksudnya kan mungkin di situasi yang dalam crowd gitu panas, habis itu anak kecil juga kan mungkin belum tentu nyaman gitu-gitu kan, terus habis itu
ya Allah, iya kenapa harus bawa anak ya? Nah itu mungkin maksudnya memberikan pendidikan politik sejak dini. Nah, kalau pendidikan politik sejak dini seharusnya pas lagi nonton Cocomelon tiba-tiba ada kampanye 01, 02, 03 mungkin dari situ. Iya, bisa masuk juga sih. Oh mungkin AI kartun juga itu adalah pendidikan politik sejak dini. Mungkin maksudnya tokoh politik tuh bisa terlihat ramah anak gitu. Walaupun nggak tahu apakah ramah juga kebijakannya nanti ketika terpilih ya kan. Lebih jauh lagi nih, ada juga nih temuan dari ini nih Ki, dari Polri soal ini pelanggaran pemilu secara keseluruhan ya. Per 10 Januari itu ada paling nggak 17 perkara dugaan tindak pidana pemilu. Terbanyak itu ada pidana pemalsuan 7 perkara, politik uang disusul sama kampanye melibatkan pihak yang dilarang. Lainnya tindakan kampanye di tempat ibadah, pendidikan, terus pihak yang dilarang sebagai tim kampanye juga perusakan alat peraga kampanye. Tapi sebenarnya ada tanda itu bintangnya sih di undang-undang ini. Asalkan tidak ketahuan. Kalau baliho yang nyampe itu kayaknya tiap hari kita lihat tuh agak susah ya. Karena kayaknya masa sih teman-teman kan dari tadi aja kita ngeliat di jalan gitu-gitu, terus dekat rumah tempat ibadah kayaknya banyak banget tuh tadi gue lewat-lewat. Kemarin juga masih heboh banget di sosial media orang-orang yang dapat serangan fajar gitu. Oh iya benar. Jadi sebenarnya yang namanya pelanggaran pemilu tuh kan nggak mesti nunggu dari, maksudnya ditindak langsung sama Bawaslu, tapi ternyata kita tuh warga bisa inisiatif juga buat ini ngelaporin gitu Ki. Gimana tuh caranya? Ada chatbot atau platform aduan pelanggaran pemilu yang dibikin sama teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia (TII). Mereka bikin platform namanya Kamu Bersih Aku Pilih.id. Wih, keren juga tuh. Jadi gua nih yang nggak ngerti, terus gua kalau dapat masalah-masalah tentang pelanggaran pemilu, gua laporin kemana? Gue bisa ke situ. Bisa. Gue jadi penasaran banget mekanismenya gimana gitu. Mungkin kita langsung tanyakan aja nih sama peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia yaitu Mas Sahel Al-Habsi. TII bikin platform aduan pelanggaran pemilu Kamu Bersih Aku Pilih.id nih. Gimana ceritanya dulu nih ketika akhirnya kok dibuatlah si platform ini gitu? Kita di masyarakat sipil itu menyaksikan sebenarnya dari awal proses pemilu 2022 ya, itu sebenarnya ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan gitu ya. Kok semakin mendekati hari pemungutan suara, kejanggalan itu semakin nyata, semakin terlihat by design gitu ya, dan semakin mengkhawatirkan lah intinya gitu. Berangkat dari realitas itu, kita merasa perlu melakukan inisiatif untuk ikut mengawal integritas pemilu 2024. Kan pilihannya cuma ada dua ya. Apakah kita akan menerima pemilu yang rusak, tidak kredibel, atau kita berusaha fight mempertahankan supaya pemilu kita tetap sesuai mandat konstitusi, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kita memilih yang kedua. Jadi lahirlah chatbot Kamu Bersih Aku Pilih itu prinsipnya sebenarnya untuk memudahkan pelapor ya. Jadi dia berbasis WhatsApp, seperti kalau KIK atau KIK chat sama customer service gitu ya di online shop. Nanti hanya cuma dalam 3 menit sampai 5 menit cerita pelanggaran yang teman-teman saksikan itu sudah bisa dipotret, diabadikan gitu ya, bersama dengan laporan-laporan dari warga negara lainnya. Terus nanti ini aduannya akan diapain Kak setelah udah terpampang gitu-gitu? Orientasinya adalah pendataan, sebenarnya memotret ya. Seberapa terstruktur, sistematis, dan masif pelanggaran yang terjadi di pemilu 2024. Artinya kita mau bilang bahwa pelaporan ini memang tidak menjadi satu kanal yang kemudian akan meneruskan ke Bawaslu atau ya penegak hukum pemilu lah. Nah, jadi tujuannya adalah memotret data dan kemudian menyandikan dengan nanti data yang akan dirilis oleh penyelenggara pemilu gitu ya. TI Indonesia itu juga bergabung ke dalam koalisi yang buat platform, dan platform itu dia menyalurkan ke proses penegakan hukum. Tapi ya gimana, Bawaslu kita juga untuk sehari-hari juga bawa slow dia. Iya, ada benarnya. Karena kita lihat sendiri masih banyak kita yang ikut kontestasi ini dengan pasang baliho dan melanggar aturan-aturan pemilu yang sudah sama-sama kita tahu gitu loh aturannya gimana ya nggak sih? Persis. Nah tadi kan Egi juga udah nyinggung dikit soal pelanggaran pemilu gitu ya, dari mulai yang pasang baliho dan sebagainya. Tapi kalau dari temannya TII Indonesia sendiri nih gimana nih? Ini platform ini peluncurannya barangkali baru 1-2 minggu, sehingga kalau misalnya kita mau melihat tren sebenarnya barangkali belum terlihat. Itu masih tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Oke, bentuk pelanggarannya sendiri kita juga melihat di sini relatif masih imbang ya. Paling banyak cuma selisihnya itu sedikit sebenarnya dari yang lain, itu adalah distribusi uang atau barang untuk memilih calon tertentu gitu ya. Atau ya simpelnya money politik lah. Ya. Selain itu juga presentasi yang sedikit lebih rendah itu ada juga penyelenggara pemilu yang tidak netral, ASN yang tidak netral, kepala desa, TNI, Polri dan sebagainya. Kalau masa pelanggaran jelas di semuanya terjadi di masa kampanye. Ini karena ya sekarang ini periodenya periode masa kampanye dan chatbot ini baru diluncurkan di masa kampanye. Kita pengen ditindak nih laporan kita, pengaduan kita gitu ya. Tapi kalau kita berkaca dengan kondisi yang sekarang, di seberapa ampuh sebenarnya kemudian laporan dari masyarakat ini bakal ditindak gitu? Jawaban pastinya mungkin cuma penyelenggara pemilu yang bisa menyampaikan ya. Cuma kurang lebih kita melihatnya gini, semakin laporan-laporan itu aktif datang dari masyarakat, itu kemungkinan penindak lanjutannya itu semakin besar. Jadi kalau kita tahu belakangan ini sebenarnya di instansi penegakan hukum lain gitu ya, ada ungkapan no viral no justice. Artinya setelah viral baru ditindaklanjuti. Nah, sebenarnya kita juga membutuhkan itu dalam konteks pelanggaran pemilu. Setiap pelanggaran itu yang kita temukan harus kita potret, harus kita viralkan. Nah, itu sekarang ini menjadi pecut yang paling efektif untuk menggerakkan penegak hukum pemilu sebenarnya. Sama kayak yang lain ya, kita nunggu berarti gimana teman-teman dari TI ini bisa ngebawa si kamu bersikup pilih.id ini pelaporannya jadi terekspos dengan besar gitu sehingga akhirnya ada orang-orang yang atau koalisi tertentu yang bareng sama teman-teman untuk dilanjutkan jadi pelaporan ya, jadi penindakan hukum gitu ya. Masa iya apa-apa nunggu kita dulu ngelaporin gitu kan? Masyarakat turun dulu ya kan, udah capek mikirin ekonomi masing-masing, harus mikirin kayak gini-gini gimana gitu. Ini Mas Vicky dari tadi menyampaikan fakta terus nih. Iya, setuju tapi saya. Dalam waktu yang sesingkat ini, kandidat pemilu kita kan bejibun banget gitu ya. Rasanya sulit gitu kalau pemilih harus nge-track satu-satu rekam jejak mereka secara menyeluruh, secara holistik. Ada saran gak nih Kak Sahel, cara cepat nih buat pemilih menyaring kandidat caleg misalnya yang bersih untuk kita pilih? Iya. Atau masih ada gak sih yang beneran bersih gitu? Ya, jadi seringkali itu kalau misalnya pemilu, kita prinsipnya bukan memilih yang 100% bersih gitu ya, tetapi yang paling bersih di antara yang lain gitu ya. Jadi dengan cara itu mungkin akan lebih memudahkan kita menentukan pilihan. Karena kalaupun pada akhirnya kita nggak menemukan yang bersih sesuai ekspektasi kita dan kita memutuskan tidak memberikan suara kita, menggunakan suara kita, pada akhirnya kan akan ada yang masuk juga ke pos-pos publik itu. Yang saya mau katakan adalah tidak memilih bukan pilihan. Nah, yang kedua, platform apa yang bisa membantu? Sebenarnya ada banyak ya. Kalau TI sendiri itu di Kamu Bersih Aku Pilih, tadi selain chatbot kita juga di websitenya itu menyediakan beberapa identitas calon yang bisa dipelajari oleh pemilih gitu ya. Dari beberapa belas dapil ya, memang sulit untuk mengcover semua ya. Tapi ini kerja kolektif, jadi TI nggak sendirian. Kalau data yang dicari oleh teman-teman ini tidak ditemukan di Kamu Bersih Aku Pilih, bisa juga cek platformnya ICW misalnya rekamjejak.net gitu ya. Kemudian juga KPU sendiri sebenarnya punya juga platform info pemilu itu. Nah, di mana teman-teman bisa melihat nama-nama caleg di dapil teman-teman gitu ya. Walaupun tidak semua caleg bersedia membuka CV-nya, tetapi ada beberapa caleg yang di sana bersedia membuka CV-nya. Nah, terbatas memang informasinya. Nah, barangkali itu bisa sedikit membantu usaha kita mencari caleg-caleg yang mungkin bisa kita percaya mewakili kita di DPR atau DPRD gitu ya. Tentu media tracking juga menjadi penting untuk dilakukan. Ketika kita menemukan satu nama yang menurut kita menarik gitu ya, kita boleh juga meluangkan waktu untuk melakukan tracking media secara mandiri. Ya, ketik namanya di Google, lihat berita apa yang muncul di sana gitu ya. Karena kalau kita sekedar mengandalkan iklan di media sosial katakanlah, atau iklan di TV atau baliho-baliho di jalanan, itu nyaris nggak ada visi misinya sama sekali, nyaris nggak ada yang bisa kita dapat dari sana gitu ya. Itu kan kebanyakan cuma gimmick gitu ya. Memang harus ada effort mengkonversi suara kita, hak pilih kita menjadi wakil yang kualitasnya lebih baik di DPR dan DPRD. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya?
Bocor alus tuh, lu kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Belakangan ini kita semuanya lagi berkutat dengan berita-berita pemilu ya. Karena memang lagi masa kampanye kan. Gue menantikan banget sebenarnya masa tenang. Iya. Di 11 Februari sampai. Kalau masa tenang tuh nggak tenang juga sih. Yang lagi viral mungkin apalagi kalau kemarin kan ada yang perselingkuhan pilot. Sekarang kita kebetulan emang lagi dalam kubangan permasalahan politik. Jadi ya mau nggak mau ini berita-berita yang sekarang lagi rame. Terus ada apa lagi nih? Apalagi kalau bukan soal korupsi, Ki. Wah, budaya kita. Wow, sepertinya masih ini sekali ya. Karena Sapieners juga pada ngikutin perkara pungli atau pungutan liar yang terjadi di rutan KPK. Itu kan masih terus diusut ya. Pungli di rutan KPK. Di rutan KPK. Wow. KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi di dalamnya, di dalam rutannya sendiri yang nangkepin orang-orang yang korupsi, itu ada korupsi lagi gitu. Dua kata lucu, pungli KPK aja udah lucu itu. Coba pungli di rutan KPK. Jadi kita bisa, wah gimana tuh ceritanya? Jadi gini nih Ki, si KPK dan atau Dewan Pengawasnya KPK ini pengecekan internal gitu. Jadi sudah ada praktek ini. Jadi temuan KPK sendiri nih ya, ada temuannya tuh dari 2016. Nah kemudian terstruktur sejak 2018, udah settle banget dibangun 2 tahun ya kan sistemnya. Nah sampai saat ini, jadi kebayang dong 8 tahun Ki. 8 tahun praktik pungli sudah berjalan di KPK. Dan ini seperti ibaratnya KPK membuka aib sendiri ya gak sih? Bukan selebriti tapi buka aib sendiri, ini bagus sih. Bagus, tapi aduh gimana nih KPK? Lu ngeliat KPK sekarang gimana Kak Ika? Dengan konteks yang kita udah capek dengan berita-berita di dalam internalnya si KPK sendiri yang ada korupsi. Sampai sekarang akhirnya kita nemu lagi nih berita tentang KPK ada pungli di rutannya gitu. Yang sebelum ini kan perkara ketuanya. Betul. Yang terjeratnya korupsi juga gitu kan. Terus juga dulu mungkin agak lama Tugu Anti Korupsi dikorupsi. Nah itu yang menarik nih kalau Sapieners pada ngecekin, kebayang nih yang didapat nilai pungli itu tuh dari nilai pungli total tuh ya 6 miliar. 6 miliar. Jadi penerimaan punglinya tuh variatif tuh, dari yang mulai dapat 1 juta sampai 500-an juta. Modusnya nih Ki, buat masukin handphone ke rutan atau ngecas. Itu bayar. Jadi ada biaya buat. Biaya gimana tuh biayanya? Tarif-tarifnya dong Kak. Ada. Mau lihat buku menunya. Asik. Boleh. Kalau masukin handphone HP ke rutan itu ada biaya 10 sampai 20 juta. Wow. Terus ngecas handphone nih itu 200 sampai 300 ribu sekali ngecas. Pungutannya bisa dibayar dengan cash atau transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga gitu Kak. Oh gitu. Yes. Gue kayak yakin kalau semua awal-awal mungkin masih belum terstruktur dengan baik, tapi kalau udah 8 tahun mah ya ada buku menunya sih. Pak lihat di katalog aja mau pakai casan yang cepat fast charging atau yang ini gampang rusak baterainya, ntar kalau nyarpis dananya lebih gede lagi. Soalnya orang yang ke ITC-nya beda lagi nih. Kita harus nyari sipir yang bisa. Gue tuh heran banget ya. Maksudnya kita sering banget dengar berita-berita tentang KPK yang cukup ironis gitu. Terus kita sama-sama sadar bahwa tambang kita tuh dikeruk habis-habisan, dieksploitasi. Tapi kok selain batu bara rasa malu juga kok hilang ya maksudnya. Sampai gue ada satu teori kenapa berita-berita kayak gini sering di-up dan makin ya udahlah ketahuan aja buat kita gitu. Karena kita makin kesini makin disuruh untuk biasa aja sama berita korupsi. Sehingga akhirnya udah kebas sampai ya udah kita sama-sama mengamini bahwa negara ini negara yang subur akan budaya itu gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Sumpah orang-orang tuh udah nggak sekaget itu kalau lihat ada koruptor gitu Kak. Ya udahlah kayak berita harian. Itu yang kita takutin, harusnya kita tetap ngamuk tahu kalau ada kayak gini-gini. Gue tuh kayak sampai ketawa doang. Gue udah bingung mau reaksi apa. Karena gue dulu punya energi gede banget nih, marah gitu. Ini gue buang kemana ya gitu. Jadi gue sendiri yang kebakar. Terus kayak denger pungli, ngecas 300 ribu. Bisnisnya lumayan sih ternyata. Jadi gue ngitung-ngitung profit per tahunnya sipir-sipir di sana gitu-gitu. Kan udah ada banyak istilah-istilah yang kayak muncul tuh yang ada lurahnya gitu. Iya ada lurahnya ya. Lurahnya ada pengepulnya gitu
kan. Berarti koruptor di dalam tuh tetap kaya ya kayaknya dengan dia bisa bayar ngecas 1 kali 300.000. Bayangin kalau HP lu iPhone yang cepet lowbat kayak bisa ngecas sampai 6 kali gitu. Apalagi kalau lu mainin mulu ya kan. Gue lagi itu sih pengen menelusuri kalau bisa masuk ke rutan KPK ada nggak ya koruptor yang ngerti dance paling update gitu, dance TikTok yang kayak lagi belajar, ayo bikin TikTok gitu. Mereka akhirnya ngerasa penjara nggak bisa mempenjarakan dia segitunya karena masih ada handphone ya. Ya buktinya ya ada perputaran uang di sana kan, berarti ya itu masih mengendalikan bisnis lewat. Tunggu Google Meet-nya agak lemot nih di sini. Belum ngecas soalnya si Pirya tadi ngantri. Dan kalau dikaitin sama pemilu nih Ki, kan ketiga paslon Pilpres nih punya agenda untuk memberantas korupsi. Gitu. Iya. Sejauh apa ya kira-kira dari ketiga paslon ini bakal memberantas korupsi? Yang kita tuh udah ngomongnya kayak kayak gimana emang. Kalau bisa ngeliat ekspresi itu hasil kalau orang lagi dengerin orang ngomong kosong gitu, kita cuma nyanyi lagi gitu. omong-omong. Iya omong-omong. Apakah perkara pemberantasan korupsi ini benar-benar akan diimani dan dilakukan gitu oleh benar-benar ditindak ya nanti sama para paslon ini? Kita lihat di data dari CSIS nih, berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies pada akhir Desember 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terendah kedua di antara lembaga-lembaga negara. Tidak mengagetkan teman-teman, sudah seharusnya memang dari surveinya memang itu adalah kenyataan yang terpaparkan di sini. Karena ternyata ini posisi lembaga anti korupsi ini berada di sedikit di atas DPR dengan angka 58,8. Jadi ternyata DPR tuh di bawahnya pas itu KPK. Ya lumayan lah, lebih bagus daripada DPR, tapi nggak lebih baik juga sih sebenarnya kalian. Tapi tetap buruk aja gitu. Iya, peneliti ECW bilang, Kurnia Ramadana namanya, mengatakan bahwa selama periode kepemimpinan Firly Bahuri telah terjadi setidaknya 7 pelanggaran baik di tingkat pimpinan maupun pegawai. Hal ini menurut Kurnia menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal KPK sudah sangat lemah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pimpinan KPK berfokus pada pembenahan internal, yakni perbaikan tata kelola kelembagaan KPK serta merevisi UU KPK dan mengembalikan seperti semula agar KPK dapat bekerja secara independen. Nah ini karena diintervensi. Nah karena coba kalian teman-teman lihat lagi paslon yang mungkin agak lumayan fokus tuh terhadap hal-hal yang berhubungan sama revisi UU KPK, mungkin kita bisa jadikan komparasi ke paslon-paslon lain juga gitu untuk nunjukin mana nih yang kira-kira peduli untuk membuat KPK lebih independen nih sesuai dengan sarannya Mas Kurnia. Kayaknya masih ada lagi nih di punyanya TI juga nih, dia juga indeks persepsi korupsi IPK Indonesia di 2022 juga merosot drastis tuh. Berada di peringkat ke 110 dari 180 negara. Dari 180 negara kita hampir di bawah-bawah banget Kak. Kita 110. Wow, keren. Sebenarnya kalau mau dibalik logikanya biar kita agak seneng ini, kalau di paling bawah kita adalah negara terbaik di korupsi gitu aja. Sumpah gue nih baca ini tuh sebenarnya berusaha tetap ketawa tapi sedih banget gue denger ya. Laporan yang dihimpun Transparansi Internasional ini menjadi hasil IPK terburuk Indonesia setelah era reformasi. Selamat teman-teman buat semua masyarakat yang masih melihat hal-hal ini. Ini adalah pencapaian terbaik kita ternyata setelah reformasi ya guys. Mungkin ini akan menjadi pecut ya untuk pemerintahan selanjutnya. Benar-benar harus direformasi apa-apa atau di ini install ulang deh. Ya Allah, jujur tuh buat kita ternyata langka guys. Oke lah, itu tadi berita-berita yang terjadi selama sepekan ini teman-teman. Yes. Selalu dengarkan FOMO Sapiens tentunya. Sampai ketemu pekan depan, saya Aika. Aku Eki Priagung. Bye-bye.